Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat datang di podcast Desa Bersinar, Desa Bersih Narkoba. Tepatnya di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, bersama kami tim relawan Desa Bersinar. Dan tepuk tangan dulu ya untuk kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita sudah bersama bintang tamu atau narasumber yang sungguh luar biasa bagi desa kami, Bapak Ibrahim Juma Ayuba. Selamat datang, Pak. Ya, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi bersahabat. wabarakatuh. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bapak Ibrahim Juma Ayuba ini adalah pejabat Kepala Desa Manunggal Karya Ya. terlama yang hampir sampai 2 tahun ini masih menjabat sebagai Kepala Desa Manunggal Karya. Bagaimana, Pak? Tidak ada rencana jadi kepala desa definitif saja? Ya, terima kasih. Alhamdulillah saya tidak ada rencana untuk jadi kepala desa dimanapun, termasuk di Manunggal Karya. Cuma kebetulan saat ini diberi kepercayaan oleh pemerintah daerah, termasuk pemerintah kecamatan untuk membantu melaksanakan tugas tambahan di Desa Manunggal Ya, Karya. hanya mengabdi, Pak ya, mengabdikan di desa. Terima kasih, Bapak. Dan dengar-dengar sih, Pak, dengar-dengar Bapak Ibrahim ini menjadi pejabat Kepala Desa Manunggal Karya itu atas permintaan masyarakat Desa Manunggal Karya sendiri, Pak ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena dari awal saya ditawarin oleh Bapak Camat bahwa eh, karena ada sedikit permasalahan di Desa Manunggal Karya, maka untuk mengisi kekosongan itu ditunjuk penjabat kepala desa dari pegawai pemerintah kecamatan. Berapa kali beliau menyampaikan tapi saya nolak. Namun pada akhirnya beliau sendiri, Pak Camat sendiri datang ke rumah menyampaikan ini permohonan maaf, harapan Pak pemerintah daerah, Pak Bupati, untuk memintakan kesediaan saya. Ya, waktu itu juga ditanyakan ke istri saya untuk bisa bersedia menjadi penjabat membantu pemerintah Pemerintah desa. Ya. desa. Terima kasih juga, Pak. Ya, berarti bersyukur sekali Bapak sudah memberikan berkesempatan lah atau memberanikan diri untuk jadi kepala desa Manunggal Karya dengan atas dasar perintah Pak Camat dan Pak Bupati. Dan itu saya rasa masyarakat sangat mengapresiasi sekali, Pak. Terima kasih masyarakat Manunggal Karya sudah Bapak menjadi bagian dari Desa Manunggal Karya. Ya. Selamat datang, Pak, malam hari ini kita ada di podcast Desa Bersinar. Itu Desa Bersih Narkoba. Jadi Manunggal Karya ini punya program Desa Bersih Narkoba. Sehingganya Bapak kami undang ke sini untuk dapat memberikan informasi dan mengedukasi kepada masyarakat. Kira-kira program Desa Bersinar ini sih menurut Bapak seberapa penting ada program Desa Bersinar di Desa Manunggal Karya? Ya, alhamdulillah kalau menurut saya program Desa Bersinar ini sangat penting untuk kita yang ada di Desa Manunggal Karya. Karena pada umumnya pemerintah mengharapkan agar setiap desa itu bersih dari narkoba, ya. Diharapkan agar para generasi terhindar dari pergaulan-pergaulan yang menjerumuskan pada anak-anak muda, generasi muda, kena pada narkoba. Oleh Jadi karena intinya untuk pencegahannya, Pak ya, untuk mengedukasi pencegahannya jangan sampai Iya. generasi muda Manunggal Karya ini terafiliasi lah atau sampai terjun ke dunia benar sekali. narkoba itu sendiri. Jadi selama hampir kurang lebih 2 tahun ya Bapak menjabat di Kepala Desa Manunggal Karya,
kultur budaya dari masyarakat Manunggalkarya itu seperti apa Pak menurut Bapak? Ya, eh, selama saya berada di Desa Manunggalkarya, saya hitung 1 tahun 6 bulan. Karena sekarang sudah masuk pada bulan Juli, saya bertugas dari Januari 2023 ya. Alhamdulillah sekarang sudah pada posisi Juni 2024, sehingga sudah 1 tahun 6 bulan lebih. Berapa hari ya? Hari ini sudah tanggal 9 ya, berarti 1 tahun 6 bulan 9 hari. Menurut saya kultur budaya di Desa Manunggalkarya sangat beragam dengan beberapa suku yang ada di Desa Manunggalkarya. Namun alhamdulillah selama ini dengan kultur budaya yang ada, masyarakat Manunggalkarya tetap hidup dalam keadaan rukun, aman dan damai. Alhamdulillah Pak ya. Jadi walaupun kultur budayanya berbeda-beda suku dan berbeda agama juga, tapi untuk bermasyarakatnya itu kehidupan masyarakatnya masih sangat terjaga kerukunannya. Pergaulannya terjalin baik. Pergaulannya juga terjalin baik, alhamdulillah. Tapi kalau ngeliat pemudanya sendiri Pak, pemudanya sendiri ini kan apa ya? Artinya usia-usia muda ini menurut saya itu usia-usia yang rentan sekali terhadap pergaulan-pergaulan yang menyimpang, ya tidak menutup kemungkinan juga dengan narkobanya. Jadi pemudanya Manunggalkarya ini seperti apa di pandangan Bapak gitu? Ya, alhamdulillah kalau saya lihat pemuda yang ada di sini masih cukup bisa terbina dengan baik, walaupun ada beberapa tempat yang saya lihat sedikit rawan, tetapi khususnya untuk lingkungan Desa Manunggalkarya ini masih terkendali Pak ya, masih terkendali. Alhamdulillah para generasi muda sampai saat ini dalam kacamata saya, dalam pandangan hati saya, belum ada yang sampai terjebak di pergaulan yang tidak benar lah Pak ya, apalagi sampai dengan narkoba ini. Baru juga Manunggalkarya olahraganya, bagaimana dari dunia olahraganya anak-anak mudanya juga cukup aktif kah atau? Alhamdulillah untuk anak muda yang ada di Desa Manunggalkarya sangat menonjol sekali bidang olahraga itu volleyball sama sepak bola. Untuk volleyball ini cukup ternama untuk generasi yang ada di Desa Manunggalkarya, bisa membawa nama harum kecamatan bahkan provinsi. Ya, di event-event volleyball ya, volleyball yang di tingkat provinsi bahkan sampai tingkat provinsi. Jadi ya bersyukur sekali sehingga bisa sedikitnya bisa menjadi tameng lah untuk pemudanya karena aktif olahraga, sehingga tidak terlalu terjerumus ke dunia-dunia yang menurut kita berbahaya gitu. Tapi walaupun kehidupan pemudanya menurut Bapak cukup terkontrol dengan dunia olahraganya, dengan keseniannya, kehidupan bermasyarakatnya cukup kerukunannya cukup terjaga, walaupun menurut Bapak ada nggak potensi Desa Manunggalkarya itu untuk menjadi salah satu desa yang terdapat terjadinya penyalahgunaan narkoba itu Pak? Ya, kalau potensi ada, tetapi selama ini kita masih berupaya melalui berbagai kegiatan seni, melalui berbagai budaya dan olahraga, ya ini menjadi salah satu tameng atau hal yang bisa mencegah anak-anak muda kita bisa terjerumus ke hal-hal yang negatif. Negatif ya. Mudah-mudahan tetap terjaga Pak ya. Insya Allah. Gini Pak, ya sesuatu hal yang buruk memang sangat kita tidak harapkan lah dimanapun itu. Tetapi namanya antisipasi itu tetap ada gitu. Antisipasi tetap harus ada. Ikhtiar kita itu harus ada. Bapak sebagai pemerintah desa sendiri, kiat-kiat Bapak gitu ataupun cara untuk mencegah anak-anak muda kita atau ya tidak merugikan masyarakat yang sudah tua juga ya Pak ya, untuk bisa menyalahgunakan narkoba ini, caranya seperti apa gitu untuk
yang ada di desa? Baik, banyak hal yang menjadi kiat kita untuk mencegah pemuda-pemuda terjerumus pada kegiatan narkoba. Banyak kegiatan agamis yang ada di Desa Manunggal Karya ini. Terkenal bahwa Manunggal Karya itu setiap malam Jumat ada yasinan, ya, kelompok-kelompok Kelompok yasinan. yasinan, alhamdulillah. Saya beberapa kali melihat bahwa di samping generasi lansia, tetapi ada juga yang generasi muda yang sudah bergabung ikut dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu. Sehingganya ini menjadi bagian daripada hal yang kita upayakan untuk mencegah. Demikian juga kegiatan-kegiatan seni budaya. Ada kegiatan seni budaya Jawa, ya, ini kuda lumping, ya, banyak generasi muda juga yang ikut terjun dalam langsung ya kegiatan dalam itu. kegiatan seni. Sehingga regenerasi ini insya Allah akan tetap terjalin dengan baik, sehingga ke depan insya Allah Manunggal Karya ini akan tetap terjaga, terjalin budayanya. Ya, kultur budayanya akan tetap terjalin dengan baik tanpa meninggalkan budaya yang sudah dilahirkan oleh para leluhur kita yang ada. Ya, mudah-mudahan ini jadi satu harapan kita bersama, Pak, ya. Jadi harapan kita bersama, jadi regenerasi Manunggal Karya terjaga dengan adanya ya beberapa kegiatan-kegiatan positif di Manunggal Karya, salah satunya lewat olahraga, lewat kesenian, ada juga lewat keagamaannya juga sudah ya terbentengi lah, terbentengi. Insya Allah mudah-mudahan. Dan kita tidak mengharapkan adanya apa ya kasus ataupun permasalahan terkait penyalahgunaan narkoba ini gitu. Di Manunggal Karya pada khususnya. Harapan kita bersama. Itu, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang terjadi di tempat yang lain. Saya tidak bisa menyebutkan, tetapi kita akan bentengi desa kita dengan berbagai bener, ikhtiar. Pak. Ya. Ini baru-baru ini ada yang sempat heboh nih di Kecamatan Randangan, Pak, ya. Walaupun bukan di Manunggal Karya, tapi sempat ada yang menyentil tentang Manunggal Karya gitu, terkait adanya malah sudah penggerbekan, Pak, ya. Penggerbekan salah satu lokasi di masyarakat Kecamatan Randangan lah, khusus yang ada di yang ada di Kecamatan Randangan ini. Tiba-tiba kok padahal kita melihatnya ini situasi adem, nyaman, terkendali. Itu muncul gitu, Pak, ada kasus. Kalau pandangan Bapak terkait dengan hal itu seperti apa, Pak? Ya, yang namanya kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ya. Tentunya anak muda ini peka sekali terhadap hal-hal yang baru. Oleh karenanya saya bersyukur wilayah kita Manunggal Karya masih tetap terjalin, terjaga keamanan dan ketertiban dalam hal keterlibatan anak muda di hal narkoba. Ini perlu kita jaga ke depan agar wilayah kita tetap terjaga, anak-anak muda kita tetap terjaga, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat. Masyarakat pada umumnya, ya mudah-mudahan lah. Ini, Pak, Bapak sebagai pejabat kepala desa Manunggal Karya, tapi di samping sebagai pejabat kepala desa Manunggal Karya, Bapak adalah salah satu bagian penting dalam pemerintahan kecamatan. Bapak juga sebagai kepala seksi pendidikan dan masyarakatan, ya. Jadi Dikmas, ya. Sejauh ini, Pak, ya walaupun secara global dalam skop Kecamatan Randangan, skala global dalam skop Kecamatan Randangan ini, kemarin kita sempat mendengar program dari Bapak Camat kita menggaungkan Kecamatan Randangan itu kecamatan bersolawat. Ya, mungkin Bapak salah satu ada di dalam pemerintahan kecamatan, sehingga Bapak tahu. Apakah itu juga salah satu upaya pemerintah untuk mencegah hal-hal negatif yang berkembang di masyarakat, atau hanya sekedar untuk pencitraan saja, Pak? Ya, alhamdulillah adanya program kecamatan yang diprakarsai langsung oleh Pak Camat, Randangan Bersolawat.
adanya program ini cukup menggaung di Kabupaten Powato, Randangan Bersolawat. Nah, ini bukan cuma sekedar tameng, tetapi ini upaya dari Pak Camat dan kita semua. Di samping kita berdoa dan bersolawat, tetapi juga itu adalah program yang dapat menolak balak yang dijaga jangan sampai datang di wilayah Kecamatan Randangan, termasuk Manunggal Karya. Memang setiap hari Jumat itu semua kantor termasuk kecamatan, semua sekolah itu menggaung, semua melaksanakan. Di Manunggal Karya ini memang awalnya saya ingin melaksanakan demikian setiap pagi, tetapi di Manunggal Karya setiap malam itu ada acara kegiatan itu. yasinan, sehingganya jadi double mubazir karena kegiatan doa pengajian yasinan itu setiap malam Jumat sudah. Sehingganya untuk doa berselawat setiap pagi Jumat itu saya ikut saja di kantor kecamatan. Ya, karena kita di Desa Manunggal Karya itu kalau ibu-ibu saya lihat programnya itu setiap minggu Sabtu sore atau Jumat sore, tetapi kalau bapak-bapak itu langsung malam Jumatan itu. Wah, itu tidak pernah putus saya. Ya. Amati selama. Memang sudah rutin Pak ya, jadi kegiatan rutin masyarakat. Jadi sebelum ada program berselawat di kecamatan Manunggal sudah lebih dulu ya, sudah lebih awal bersiap diri lah intinya sebagai ya minimalnya memperkenalkan budaya-budaya maupun dari sisi agamanya juga pada generasi muda. Jadi alhamdulillah sekali Pak bersyukur ya. Saya pun bersyukur dengan diberi tambahan tugas di Manunggal Karya ini. Ada hal-hal yang belum sempat saya pelajari, belum sempat saya ikuti. Saya bisa bergaul dengan masyarakat Manunggal, sedikit ada nilai tambah untuk saya. Nilai tambah ya, benar sekali. Jadinya nambah pengalaman Pak ya. Ya. Nambah pengalaman, ada juga dari sisi mungkin pendidikannya juga Bapak lebih paham. Oh ternyata di Manunggal seperti ini. Gitu. Ya, Bapak sebagai pejabat kepala desa Manunggal Karya nih Pak ya. Udah mau 2 tahun loh Pak. Masih betah di Manunggal Pak. Kalau ditanya betah ya saya menyesuaikan saja. Tapi karena ini tugas. Ya, saya harus terima dan laksanakan sesuai kemampuan saya. Tapi kalau misalnya sudah waktunya harus istirahat, saya lebih bersyukur beban saya itu bisa berkurang. Ibarat pikul sekarung beras, mungkin kalau lepas dari tanggung jawab di Manunggal Karya mungkin tinggal 10 sampai 25 kilo ya. Sudah berkurang sedikit lah. Tapi Bapak cukup senang dah? Cukup senang gitu dengan masyarakat Manunggal Karya. Walaupun saya bukan warga Manunggal Karya, tapi karena saya sudah diberikan tugas dan tanggung jawab di sini, saya berusaha membangun, menyesuaikan dengan masyarakat Manunggal Karya ini. Saya anggap saya merupakan bagian dari masyarakat Manunggal Karya. Terima kasih sekali Pak ya. Karena memang ya Manunggal Karya pada saat itu butuh salah satu sosok figur pemimpin yang menjadi kepala desa, sehingganya alhamdulillah Bapak yang diberikan tugas itu gitu, sehingganya Bapak ini sudah dekat lah dengan warga masyarakat. Karena saya dengar juga selain Bapak di kecamatan, kebetulan juga ya, mungkin bukan secara kebetulan sih, tapi alhamdulillahnya ibundanya ya, istri Bapak juga dengar itu salah satu tenaga pendidik di lembaga pendidikan PAUD yang ada di Manunggal Karya. Benar itu Pak? Alhamdulillah benar. Istri saya memang sejak berapa tahun lah sudah cukup lama di Manunggal Karya, bahkan mulai dari abdi sampai terangkat jadi PNS. Alhamdulillah saat ini beliau sudah diberikan kepercayaan tambahan jadi kepala TK Negeri Pembina Kecamatan Randangan yang ada di Manunggal Karya. Dan itu satu-satunya Pak ya.
TK Negeri Pembina satu-satunya Iya. di Kecamatan Randangan. Iya. Ya, cukup berbangga Pak, cukup berbangga juga sebagai masyarakat Manunggal Karya ya. Ada tenaga pendidik yang profesional, kemudian menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas lah, diakui. Ya, bahkan Sebagai- ternama ya, Ya, masuk ternama pada juga. kategori ternama di Kabupaten Pohuwato. Ibu Tisna itu pernah ditunjuk mewakili Kabupaten Pohuwato bahkan Provinsi Gorontalo mengikuti kegiatan di tingkat pusat ya. Alhamdulillah tinggal saya lihat, pokoknya ini sudah satu kebanggaan buat kita semua ya. Mudah-mudahan ini bisa menularkan lah ataupun menjadi motivasi buat teman-teman tenaga pendidik yang ada di Manunggal Karya untuk mengembangkan prestasi-prestasinya di pendidikan. Jadi saya rasa mungkin Bapak tidak terlalu kesulitan ya untuk beradaptasi dengan kultur budayanya Manunggal Karya gitu. Ya, memang awalnya saya merasa sulit, tetapi karena sudah terbiasa bantu istri di sekolah yang ada di Manunggal, sehingga juga sering ketemu dengan masyarakat, tokoh masyarakat, bahkan pemerintah desa. Alhamdulillah begitu diberikan tugas tambahan sebagai penjabat, ya tidak terlalu sulit saya beradaptasi dengan masyarakat yang ada di Manunggal. Di Manunggal Karya. Tapi dari sisi anak-anak sekolahnya Pak, ataupun yang ada di dunia pendidikan menurut Bapak gitu, kembali lagi Pak ke Desa Bersinar ini Pak. Sejauh ini pernah ada nggak Pak kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan gitu? Ya, alhamdulillah kalau khusus di Desa Manunggal Karya selama ini belum muncul ya. Alhamdulillah, insya Allah dan tidak akan muncul. Ya. Dan memang selama ini tidak ada yang nampak. Tapi kita pun berharap di lingkungan pendidikan tidak akan muncul yang namanya narkoba. Sehingga desa kita, Desa Manunggal Karya akan masuk pada kategori desa bersih narkoba. Jadi desa bersinar. Ini merupakan program pemerintah daerah yang harus kita lakukan dengan baik ke depan. Jadi menurut Bapak tepat Pak ya? Tepat program Desa Bersinar ini ada di semua tepat, desa ya? Sangat tepat ya. Kalau perlu kita akan lakukan Manunggal Karya itu minimal akan sama dengan desa-desa yang lain. Kalaupun memungkinkan untuk lebih maju selangkah dengan desa lain ya. Dengan program Desa Bersinar ini alhamdulillah. Tapi saya berharap minimal sama sederajat dengan desa-desa yang ada. Tapi kalau mungkin dengan program yang kita lakukan ini sosialisasi secara online ya. Kita akan bisa lebih selangkah daripada kalau sosialisasi secara offline tentang Desa Bersinar dengan secara seremoni ya mungkin itu lambat sosialisasinya. Kalau dengan cara online mungkin lebih cepat akan menyebar kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Desa Manunggal Karya. Bahkan secara umum desa yang ada di sekitar masyarakat yang ada di Kabupaten. Betul sekali Pak. Jadi menurut Bapak sangat tepat dan sangat bermanfaat juga ketika kita melakukan melakukan sosialisasi lewat media-media online seperti saat ini Pak ya. Jadi Manunggal Karya sudah melakukan podcastnya. Mudah-mudahan ini bisa tersebar dan benar sekali jadi informasi bagi masyarakat Desa Manunggal Karya dan umumnya untuk warga Kecamatan Randangan seputar informasi yang ada di Manunggal Karya itu akan diliput langsung lewat media online ataupun media sosial yang dimiliki oleh Desa Manunggal Karya melalui akun YouTube, akun Facebook, TikTok, bahkan Instagram. Itu semuanya sudah bisa diakses lewat media online. Sosialisasi secara online seperti ini, maka kita akan hemat waktu, hemat tempat. Informasinya lebih luas lagi. Informasinya cepat dan lebih luas lagi. Terima kasih sekali Pak sudah berbincang-bincang bersama kami di sini di podcast Desa Bersinar, Desa Bersinar Narkoba. Mudah-mudahan dengan program ini bisa memberikan informasi, bisa memberikan edukasi kepada masyarakat Manunggal Karya, khususnya
umumnya semua masyarakat yang bisa mengakses media sosial dari Manunggal Karya. Untuk itu ikuti terus ya, ikuti terus media sosial akun Manunggal Karya, baik itu di YouTube, baik di TikTok, di Facebook dan Instagram, sebagai sumber informasi yang terpercaya untuk seluruh masyarakat Manunggal Karya. Terima kasih sekali Pak. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu Bapak dan Insyaallah, diberikan amin. keberkahan untuk menjabat sebagai Kepala Desa Manunggal Karya. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Pejabat Kepala Desa Manunggal Karya, Bapak Ibrahim Juma Ayuba SPD, yang sudah memberikan informasi seputar dengan program Desa Bersinar Koba di Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato. Informasi itu bagaikan bilah mata pisau. Dia akan bermanfaat jika disampaikan oleh orang yang benar. Dan bisa berbahaya juga bila disampaikan oleh orang yang tidak tepat. Dia bisa menyenangkan dan bisa juga menyakitkan. Untuk itu, bijaklah dalam memberikan informasi. Sehingga informasi yang kita sebarkan bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih dan sampai ketemu kembali di podcast Desa Bersinar Koba, Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Terima kasih, Pak.